Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Wage, sihir ya. Gangguan sihir, gangguan teluh, gangguan santet, atau gangguan makhluk halus karena kodam. Ini dua hal yang berbeda. Nah, saya bahas materi ini supaya teman-teman weton Sabtu itu bisa mengidentifikasi ya, apakah gangguan-gangguan makhluk halus yang ada di dalam diri Anda itu adalah hubungannya dengan sihir. Ya, gangguan sihir ya, itu biasanya itu muncul ketakutan, ya, kecemasan, ketakutan, malas ibadah, ya, dan sebagainya. Sehingga membuat ekonomi Anda berantakan, membuat kesehatan Anda menurun, membuat pikiran Anda cemas, was-was, dan sebagainya. Itu gangguan sihir itu biasanya seperti itu. Nah, ketika teman-teman weton Sabtu ini ya, ketika Anda mengalami kondisi semacam itu ya, biasanya Anda punya masalah ya, masalah pribadi. Ya, artinya Anda punya musuh ya, yang katakanlah tersakiti dengan diri Anda, baik itu Anda sengaja maupun tidak Anda sengaja, sampai orang itu mau atau berani melakukan sihir, itu biasanya seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya lakukan pembersihan diri. Nah, itu satu ya. Artinya memang makhluk halus itu dikondisikan untuk menyerang diri Anda, untuk membuat hidup Anda berantakan, untuk membuat hidup Anda hancur. Ya mungkin orang tidak percaya ya dengan apa yang saya sampaikan seperti itu, tidak percaya kalau Anda belum mengalami sendiri. Ya, kalau Anda belum pernah terkena sihir, terkena teluh, santet, Anda tidak akan percaya dengan penjelasan ini. Tapi ketika Anda sudah kena, baru percaya. Ya, orang terkena sihir, ya, teman-teman weton Sabtu itu sudah bertahun-tahun. Ketika Anda sadar, oh saya terkena sihir, itu sihir itu sudah bertahun-tahun berada di dalam tubuh. Ya, ibarat ketika ekonomimu hancur, ketika kesehatanmu hancur, ketika hubunganmu dengan pasanganmu hancur, semuanya hancur. Itu makhluk halus itu sudah bersemayam di dalam tubuhmu bertahun-tahun, merubah sifat watak karaktermu yang positif. Satu. Ini makhluk halus yang dari sihir ya. Ada juga makhluk halus yang dari kodam ya. Artinya memang kita menghendaki gitu ya. Menghendaki makhluk halus itu ikut dengan diri kita. Ya, misalkan Anda ini punya pusaka, maka di dalam tubuh Anda akan ada kodam pusaka. Anda punya apa lagi? Pernah mengamalkan keilmuan, maka di dalam tubuh Anda akan ada kodam keilmuan. Ada makhluk halus, jin, yang tertarik karena ilmu yang Anda tirakati. Ada juga dari leluhur. Anda punya leluhur, dulu punya jin, punya perawanan, punya kodam, maka di dalam tubuh Anda akan ada kodam leluhur. Atau teman-teman weton Sabtu ini sering datang ke orang pintar, sering datang ke dukun, maka di dalam tubuh Anda akan bersemayam makhluk halus ya, kodam pemaharan. Artinya makhluk halus yang diisi oleh orang pintar atau dukun ataupun kiai gitu. Kok kiai kok ngisi jin? Loh iya, jangan salah. Ketika Anda pasang wifi ya, raja, kan banyak tuh, itu raja. Nah, itu isinya makhluk halus, isinya jin. Raja tersebut adalah password. Atau Anda katakanlah pasang susu gitu. Ya. Jadi ada dua makhluk halus ya. Yang pertama makhluk halus sihir. Kita tidak menghendaki makhluk halus itu masuk ke dalam tubuh kita karena suruhan orang lain. Yang kedua, ya, kodam. Yang kita merelakan tubuh kita untuk dimakhlui masuk halus. Dua-duanya ini memiliki pengaruh yang sama ya, secara negatif ya. Ketika kodam ini katakanlah tidak mbok reken ya, kamu abaikan,
ini juga akan lebih kejam daripada sihir. Tapi kalau sihir dari awal sampai akhir, ya, itu memang tujuannya untuk menghancurkan. Beda dengan kodam. Kodam tidak seperti itu. Ya, kodam ini ketika dipakani, ya, ketika diperhatikan akan bermanfaat bagi dirimu. Tapi ketika tidak dimanfaatkan, tidak kamu bisa memberikan ibaratnya perlakuan yang baik, misalkan memberi sesaji, ya, mentirakatinya, maka kodam itu akan jauh lebih bahaya daripada makhluk halus, sihir. Nah, silakan ya teman-teman nonton satu. Dari dua hal tadi, kira-kira kasus yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu kasus yang mana? Ya. Apakah di dalam tubuh Anda itu ada sihirnya, atau di dalam tubuh Anda ada kodam yang tidak terawat? Membersihkan sihir itu jauh lebih mudah daripada membersihkan kodam. Ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Ya. Nah, seperti komentar saudara kita gitu ya, bahwasanya di lacinya, ya, bahwasanya di lacinya itu ada tikus mati. Nah, itu juga indikasi, ya, indikasi adanya sihir, teman-teman, ya. Indikasi adanya sihir, indikasi adanya telur, indikasi adanya santet. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, meningkatkan kualitas tirakat yang Anda harus lakukan. Tidak cukup ibadah. Orang terkena sihir itu tidak cukup Anda hanya ibadah saja. Ya, kudu ditirakati. Kenapa bisa seperti itu? Karena sukses Anda. Ya. Karena ketika Anda tidak tirakati, tidak akan hilang. Gitu ya. Karena energinya sudah menyebar kemana-mana. Gitu. Nah, ini yang perlu Anda sikapi. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini merasa bahwasanya di dalam tubuhmu itu ada gangguan sihir, kamu harus tirakat. Tidak cukup dengan ibadah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah berubah. Sifat watak karaktermu sudah berubah total menjadi negatif. Ya. Jadi dibutuhkan percepatan untuk Anda bisa sembuh dari kondisi itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermotivasi, ya, bisa memberikan motivasi, ya. Jadi untuk hewan-hewan yang mati, ya, itu kalau misalkan Anda ini tirakat itu nanti akan banyak hewan-hewan yang mati dengan sendirinya. Yang sesuatu yang itu katakanlah tidak masuk akal. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.